Baik, semangat pagi Bapak dan Ibu. Kembali lagi bersama Yandri di channel ini, Yandri Siono. Kita akan membahas lagi Power Apps, video yang kesekian ya, ketiga atau keempat ini. Dan kali ini kita akan membahas form kita itu, kalau belum diapa-apain, defaultnya itu walaupun tidak diisi, ketika kita klik submit itu akan tersubmit. Nah, kita tidak berharap seperti itu Bapak Ibu. Jadi kali ini kita akan mengeditnya. Jadi kita akan membuat beberapa field yang menjadi required atau wajib diisi. Kemudian tombol submitnya itu akan bisa aktif kalau semua yang harus diisi itu sudah terisi. Jika belum, maka tombol submitnya itu ya hanya bisa dilihat saja, tidak bisa diklik. Itu pertama. Kedua, kita akan juga membuat, kan bukan hanya kita ya menggunakan form ini, tapi teman-teman guru juga, maka kita akan memberikan akses kepada mereka. Tapi Bapak Ibu perlu dicatat bahwa akses ini kita akan berikan satu akses terhadap aplikasinya. Ada yang user biasa, jadi cuma bisa melihat, tapi ada juga yang memang bisa mengedit. Yang kita sebut di situ adalah co-owner. Itu pertama, akses kepada aplikasinya, dan yang kedua akses kepada share point-nya. Share point-nya juga kita perlu beri akses kepada yang kita tunjuk untuk menggunakan. Nah, di video awal itu kemarin kita membuat share point-nya dari Teams, sehingga akan sangat baik jika teman-teman guru yang dimasukkan ke dalam Teams itu sebagai owner atau sebagai guru, sehingga dia juga memiliki akses untuk mengedit, menambah, menghapus share point yang ada di dalam Teams tersebut. Sehingga kita tidak perlu lagi melakukan memberikan akses kepada guru untuk yang share point-nya, karena ketika dia menjadi owner di Teams itu maka otomatis dia bisa mengedit. Jadi kita cukup melakukan memberikan akses kepada guru-guru aplikasinya saja, share point-nya. Tapi di sini akan kita contohkan kedua-duanya. Jadi memberikan akses kepada teman-teman guru, memberikan akses untuk mengakses aplikasinya dan juga untuk mengakses share point-nya. Baik, kita langsung ke TKP. Ya Bapak Ibu, kali ini kita sudah di Power Apps. Bisa dilihat ini contoh ketika masih ada yang kosong, kita submit, itu tersubmit. Dan ada beberapa field yang memang kosong atau beberapa kolom yang memang kosong. Nah, kita tidak berharap seperti itu, tapi ini saya delete dulu. Kita akan membuat agar isian dari formnya itu required atau wajib diisi. Nah, caranya kita pilih field yang di bagian edit screen ya Bapak Ibu. Ini kita pilih di formnya, kita pilih cardnya yang akan wajib diisi. Misalnya di sini adalah pertemuan kita unlock dulu, kemudian di bagian required yang false diganti dengan true. Ini kita lakukan pada semua field yang lainnya. Banyak JP, bagian required dirubah menjadi true, artinya ini wajib diisi. Kita lakukan hal yang sama untuk kolom lainnya, untuk field yang lainnya, aktivitas yang sudah baik dan juga yang perlu diperbaiki. Ini untuk yang sudah baik, required kita ganti dengan true. Kemudian yang perlu diperbaiki juga kita menggantinya dengan true untuk property required. Nah, kemudian di tombol submitnya ini saya maunya ketika belum terisi semua itu dia tidak bisa diedit. Nah, ini kan bisa diklik, jadi bisa diklik gitu. Ini saya ingin display mode-nya if, jadi menggunakan fungsi if else. Ketika formnya ini belum valid, dia display mode-nya adalah view, jadi hanya bisa dilihat, tidak bisa diklik. Edit form valid, edit form 1, jadi form yang ini valid, itu benar, itu true, itu valid, maka baru boleh muncul tombol untuk diklik submit. Jika tidak, dia hanya sebatas tampilan view. Kita akan coba lihat. Nah, ini jurnal saya coba tambahkan. Nah, ini masih kosong. Nah, di sini tidak
jadi tidak bisa diklik ini tombol submitnya. Nah, kemudian ketika sudah diisi tombol-tombol lainnya, field-field lainnya, field-field yang diwajibkan untuk diisi, maka tombol submitnya ini aktif untuk disubmit. Ya, nah sekarang sudah bisa disubmit. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Mudah sekali, tapi sangat bermanfaat. Baik, selanjutnya kita akan membuat untuk share ya. Kita akan share Power Apps ini, apps-nya kita ini agar bisa digunakan oleh yang lainnya. Nah, di sini kita perlu mengisikan beberapa email yang memang kita arahkan untuk menggunakannya. Nah, ketika kita sudah menambahkan beberapa, di sini ada pilihan untuk co-owner. Jadi jika mereka perlu untuk mengisi, jadi mengedit dan lainnya, maka co-owner ini perlu dicentang, diaktifkan. Nah, ini kita share aplikasinya kepada siapa yang akan bisa melihat maupun yang sebagai user maupun sebagai co-owner. Nah, share berikutnya, memberikan akses berikutnya itu kepada share point-nya. Jadi ada berapa share point yang digunakan, yang akan dibutuhkan, itu perlu kita share juga kepada yang co-owner atau kepada dan juga kepada usernya. Nah, di sini sebagai contoh awal saya akan tambahkan dulu ke Teams. Nah, Bapak Ibu misalkan di Teams ini itu ditambahkan sebagai guru, maka dia sebagai owner dari Teams ini, sehingga segala share point yang ada di Teams ini itu bisa tidak perlu kita tidak perlu kita berikan akses lagi, karena dia sebagai owner maka dia bisa mengedit. Nah ini tampilannya saat ini sepertinya karena apps-nya itu belum dipublish. Tadi ini masih tampilan awal sebelum ada pengeditan. Jadi solusinya adalah Bapak Ibu, kita kembali ke Power Apps-nya, kemudian kita publish dulu. Nah ini publish. Nah, setelah dipublish, baru kita coba kembali lagi ke Teams-nya, dan perlu di refresh ya Bapak Ibu. Kita perlu merefreshnya dulu. Kita reload tab-nya. Nah, itu kenapa saya mengusulkan dari awal untuk membuat share point-nya dari Teams, sehingga guru atau owner yang berada di Teams itu tidak perlu lagi kita memberikan akses tertentu, karena jika menjadi guru atau owner di grup itu, maka share point itu pun bisa diedit, sehingga yang kita perlu lakukan memberi akses itu hanya apps-nya saja. Untuk share point-nya itu sudah otomatis diberi aksesnya. Nah, tapi sebagai contoh, maka ini akan kita contohkan memberikan akses kepada yang lain. Nah, jadi kita klik share, kemudian di sini ada kita masukkan beberapa nama yang memang kita beri akses untuk mengedit share point ini. Jadi ketika dia mempunyai akses untuk apps-nya tapi tidak ada akses untuk mengedit, menambahkan share point-nya, maka aplikasi tersebut juga tidak akan berjalan karena aksesnya tidak ada kepada yang bersangkutan untuk mengedit atau merubah share point. Sehingga ini penting untuk diberikan akses itu. Nah, kita perlu yang ini ya, aksesnya adalah edit. Oke, setelah itu kita send. Oke. Baik, ini kalau untuk link ya. Oke, ini sudah kita berikan akses, kemudian kita send. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, sehingga
user yang kita berikan akses untuk jadi ini ada dua ini ya Bapak Ibu, dua share point, maka kedua-duanya jika memang itu diperlukan ya kedua-duanya perlu kita beri akses kepada mereka yang memang kita berikan gitu. Jadi karena di sini menggunakan ada jurnal dan juga ada ini ada jurnal dan data kurikulum, maka jika memang dibutuhkan kedua-duanya ya kita berikan akses kepada kedua-duanya.